kemarin kita telah belajar untuk nembak WiFi di sekitar rumah menggunakan mikrotik dan juga seri mikrotik apa saja yang bisa kita gunakan untuk nembak WiFi. Nah, karena mikrotik yang saya gunakan ini seri WAPR, jadi ada slot SIM card yang bisa digunakan untuk koneksi internet menggunakan kartu GSM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk konfigurasi mikrotik untuk koneksi failover 2 ISP atau untuk membuat jalur backup ketika salah satu ISP terjadi gangguan. Untuk metode failover pada mikrotik ini ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu failover menggunakan NetWatch dan juga failover recursive gateway. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk konfigurasi mikrotik dengan menggunakan failover recursive gateway dengan menggunakan jalur WLAN 1 yang digunakan untuk nembak WiFi yang kita gunakan sebagai jalur utama, dan untuk interface LTE 1 yang akan saya gunakan untuk jalur backup menggunakan kartu GSM. Untuk LTE 1 ini pakai settingan default, jadi ketika kita pasang kartu GSM ini akan langsung mendapatkan konfigurasi IP address dari jaringan ISP. Nah, untuk WLAN 1 kita ubah pada bagian root menjadi no, jadi nanti kita akan setting routing untuk WLAN 1 secara manual. Pada menu routing mikrotik, di sini saya akan menambahkan 4 fungsi yang terbagi menjadi 2, yaitu 2 fungsi untuk mengecek koneksi ISP dan 2 fungsi untuk jalur trafik ISP. Untuk yang pertama, saya akan menambahkan fungsi untuk mengecek koneksi ISP dengan menggunakan ping DST address menggunakan DNS dari masing-masing ISP. Untuk yang pertama, saya akan menambahkan fungsi untuk mengecek koneksi ISP menggunakan DST address dengan menggunakan IP dari DNS pada masing-masing ISP. Pada kolom DST address kita tambahkan DNS IP tujuan, misal menggunakan DNS 8.8.8.8 atau 9.9.9.9 atau 1.1.1.1. Ini adalah IP DNS yang biasa kita gunakan pada jaringan mikrotik ataupun jaringan internet. Pada kolom gateway kita bisa menambahkan IP gateway dari ISP, misal menggunakan WLAN 1 ataupun LTE 1. Misal untuk yang pertama saya akan pakai IP gateway dari WLAN 1. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan juga untuk tes koneksi ping pada LTE 1 menggunakan DST address list yang berbeda. Pada kolom gateway ini bisa menggunakan interface misal LTE 1 ataupun WLAN 1, tetapi biasanya kita menggunakan IP gateway. Nah, sekarang saya akan menambahkan 2 fungsi baru untuk jalur routing traffic ISP, yaitu menggunakan WLAN 1 dan juga LTE 1 supaya bisa menggunakan failover recursive gateway. Pada kolom gateway kita masukkan IP dari DNS address yang tadi kita buat, misal menggunakan jalur ISP utama yaitu WLAN 1 kita bisa pakai DNS 9.9.9.9. Untuk cek gateway kita bisa pilih ping, pada distance kita pilih 1, dan pada target scope kita pilih 30. Kita tambahkan juga untuk jalur ISP backup yaitu LTE 1 dengan gateway menggunakan DNS 8.8.8.8. Untuk cek gateway kita bisa pilih ping, pada distance kita pilih 2 yaitu untuk jalur backup, dan pada target scope kita pilih 30. Nah, di sini untuk mikrotiknya ini sudah menjadi failover recursive gateway dengan menggunakan jalur ISP utama pada WLAN 1 dan jalur ISP backup di LTE 1. Jadi ketika jalur ISP utama atau WLAN 1 mengalami gangguan atau tidak terhubung ke jaringan internet, maka akan melakukan pengecekan dan perpindahan jalur koneksi yaitu ke jalur internet lain, misal tadi menggunakan jalur backup LTE 1.